kuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam
Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya seminggu lamanya kita dapat jalani semua karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau datang bawa hati kita mau bawa hidup kita, penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini, sebab Tuhan rindu melawat setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan senyum terus mau bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, bukti kebaikan-Mu, bukti anugerah-Mu dan cinta-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, setiap kehidupan kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu lebih lagi berjumpa dengan pribadi-Mu. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Selalu menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami buka hati kami buka kehidupan kami untuk menerima lawatan-Mu lebih lagi atas kehidupan kami Bapa. Tuhan berkati ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus, yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu Bapa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami memberikan hati kami memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami tahu Tuhan, hati kami persembahkan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biar kau temukan hati kami Tuhan, hati yang mencintai, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semuanya Tuhan. Pada akhirnya saat ku kembali ke dunia. Sama-sama kita nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Nafas kami Tuhan, itu milik-Mu. Harta yang kami miliki itu milik-Mu Tuhan. Semua yang Kau titipkan kepada kami itu milik-Mu. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semuanya Tuhan.
hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kami bawa hati kami sebagai persembahan bagimu Yesus. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu kemana hati dalam roh dan kebenaran. biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Inilah sebagai hamba yang mau taat dan setia kemana. Kami bawa hati kami Tuhan. Dalam roh dalam roh dan kebenaran sampai. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku bawa kami miliki Tuhan. Ini yang kami punya, hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semuanya Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semuanya Tuhan. Kami bawa hati kami padamu Yesus. Mari Bapak Ibu secara angkat suaramu sembah Tuhan Yesus pada ini. Mari naikkan sembahmu, oh pujianmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus.
Biar kau dapati kami sampai akhir, kami tetap setia dalam mengiring Engkau Tuhan. Oh Yesus, sungguh Kau Bapa yang baik, Kau teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Terus bawa sembahmu yang terbaik bagi Tuhan. Terus naikkan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani, selalu kami disertai Engkau Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, ini setiap hati-hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Ini setiap hidup kami yang mencintai Engkau Tuhan. Oh, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Saudara terus sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Dia tidak minta banyak daripada hidup kita. Dia minta hati yang berserah penuh pada Dia. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini hatiku, ini hatiku Tuhan, ini hatiku. Biar Kau temui kami, mengasihi Engkau Tuhan. Biar Kau dapati kami mencintai Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Seringkali kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang tetap baik dalam hidup kita. Ini aku anakmu Tuhan. Bapak yang baik. Tiada yang lain yang kami ingini Tuhan selain hati-Mu, selain pribadi-Mu Tuhan. Lebih lagi Kau nyatakan hadir-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan di hadapan Tuhan. Inilah hati kami. Nyatakan di hadapan Tuhan. Padamu Bapa, hati yang menyembah sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan, dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran sampai. Kasih tepuk tangan mari yang meriah bagi nama kita Yesus yang dahsyat. Haleluya. Biar kau temui kami Tuhan, tetap setia dalam mengiring Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang ajaib. Pada pagi hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau bersuka cita, meninggikan bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara bawa pujianmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian dari hatimu. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Sorak-sorai kemenangan kami terima dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang telah membebaskan kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, memberitahuan, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia
berkata, jangan khawatir, tak perlu khawatir. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Gerakkan kaki, menarilah dan akan bersukacitalah, tak perlu khawatir. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Sungguh Dia Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sebab kami percaya Tuhan, kami berjalan dengan satu pribadi yang tidak akan pernah tergoyahkan dalam kehidupan kami. Namanya Yesus Tuhan. Tak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita, sebab Dia berkata, Dia selalu menyertai hidup kita. Mari jemaat Tuhan, dengan iman sama-sama kita nyatakan pujian di hari ini di hadapan Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Sungguh Kau Tuhan yang penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia, serukan nyanyi bagi Dia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang penuh kuasa. Haleluya. Lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik, katakan Tuhan kita punya kuasa. Saya sungguh yakin dan percaya hari ini adalah hari yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, amin. Terus kita mau syukur kita ke hadapan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Lagi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sama-sama katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan suka di dalam Tuhan. Suka di dalam. Lagi jemaat Tuhan, katakan suka di dalam
kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Sama-sama katakan, suka di dalam hati kami bersuka Tuhan. Kami rayakan kebaikan-Mu di dalam. Lagi coba Tuhan katakan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Katakan, suka di dalam Tuhan, bersuka di. Lagi coba Tuhan katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan menikmati kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Mari cuma Tuhan, satu suara kita serukan, bersuka. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sekali duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat dalam satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaan: berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan tinggal ini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sepakat dengan konsep Tritunggal, yaitu saksi Yehova atau Yehova, Witnesses Charles Taze Russell pada tahun 1870 dan kelompoknya menolak doktrin Trinitas. Yesus adalah ciptaan Allah atau Yehova yang pertama. Roh Kudus dipahami bukan sebagai pribadi Allah, melainkan hanya sebagai usaha Allah yang aktif. Monisme Joseph Smith pada tahun 1830 dan kaum Mormon menolak ajaran tentang Allah Tritunggal. Yesus dianggap keturunan dari Allah Bapa dan Allah Ibu. Lucifer merupakan anak dari Bapa yang bersaudara dengan Yesus. Roh Kudus dipahami sebagai suatu makhluk yang kepadanya diberikan sebagai atribut dan kuasa ilahi. Ia memberikan kesaksian mengenai Allah Bapa dan Yesus kepada umat manusia. Demikian katekisme kita. Tuhan memberkati. Baik, puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun pada saat itu saya menyampaikan kepada jemaat sekalian yang mempunyai anak kecil bisa dibawa ke lantai dasar agar bisa mengikuti sekolah minggu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Allah yang mampu berjalan di depan kami, menyertai kami selalu meskipun itu di dalam lembah kekelaman. Oleh karena itu pagi hari ini pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, segala kehormatan di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami mau siapkan mata pendengaran, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara pada setiap kami, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap hati kami. Roh Kudus terjemahkan bahasa yang hamba-Mu sampaikan dan bahasa yang sederhana. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, ada suatu suara yang jelas dalam hati kami dan kami tahu itu dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ya hari ini urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baru 2 orang. Shalom. Puji Tuhan. Ya, cuacanya sangat tidak baik karena berubah-ubah gitu ya. Tapi saya yakin Tuhan Yesus tetap baik. Yang setuju katakan amin. Ya, saya mengucap syukur pertama-tama karena acara kemarin kita berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Dan saya yakin itu karena dukungan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kalau nggak beli basar tiap minggu juga ya mungkin nggak bisa terkejadian tuh kemarin ya gitu ya. Jadi saya mengucap syukur dan teman-teman saya yakin juga sama-sama juga mengucap syukur buat pertolongan, buat penyertaan Tuhan dan uluran tangan Bapak Ibu Saudara sekalian pada untuk acara kemarin gitu ya. Selain itu juga ya ada banyak berita-berita yang akhir-akhir ini terjadi dan saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah, kita akan belajar pagi hari ini mengenai pertobatan dan penyucian hidup. Saya akan menyinggung sedikit tentang apa yang terjadi, tapi nanti kita akan sama-sama berjalan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 17. Nah, ayat ini kembali lagi ayat yang diberikan oleh sinode kita beserta dengan judulnya gitu ya. Jadi ayat ini dalam Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 17. Nah, kita akan baca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ayat yang genap saya akan bacakan, ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kemudian ayat ke-17 kita akan baca secara bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Baik. Yoel 2 ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. 13. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. 15. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah dan himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baik pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Sama-sama, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan sebelum saya sampai menjelaskan apa itu dengan yang sesuai dengan tema, saya akan sedikit cerita dengan latar belakang atau sejarah mengapa ayat ini kemudian ada. Karena kita perlu tahu konteksnya sehingga kita bisa dapat lebih mudah mengerti. Nah, secara sejarah para tafsir Alkitab itu sepakat karena ada 2 tafsiran yang mengatakan bahwa Yoel ini ditulis setelah pasca pembuangan. Dari setelah pembuangan ini khusus untuk bangsa Yehuda. Jadi Yoel ini adalah nabi yang Tuhan taruh di bangsa Yehuda. Jadi penafsir yang pertama mengatakan bahwa
Yoel 2 ini ditulis pasca atau setelah pembuangan kepada bangsa Yehuda. Tetapi ada penafsir yang lain mengatakan ini sebelum pembuangan, bahkan dalam masa pembuangan. Nah, kalau kita melihat dari sisi tulisan Yoel, dari Yoel 1 sampai pasal yang ketiga, sebenarnya kita melihat bahwa Yoel banyak sekali mengutip dari nabi-nabi yang lain seperti Amos, Obadya, dan Yehezkiel. Dia mengutip, nah karena dia mengutip situ berarti kemungkinan besar Yoel hidup setelah nabi-nabi itu. Dan makanya saya sependapat dengan beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Yoel 2 ini, kitab Yoel ditulis pasca pembuangan atau setelah pembuangan. Ya, jadi karena alasan itu saya menganggap bahwa oke, berarti ini ditulis setelah masa pembuangan. Nah, setelah masa pembuangan, Bapak Ibu kalau tahu ceritanya, bangsa Israel terpecah menjadi dua, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Kerajaan selatan inilah yang disebut dengan bangsa Yehuda. Nah, kalau kita tahu kenapa mereka bisa sampai terserak, terpecah kemudian pembuangan, karena mereka memang dalam kehidupannya mereka berpaling dari Allah yang benar, kemudian menyembah berhala, bahkan berasimilasi, bercampur kawin dengan orang-orang penghuni asing, sehingga mereka kehilangan identitas mereka sebagai penyembah Tuhan yang benar. Makanya kemudian dicerai beraikan oleh Tuhan sebagai peringatan. Nah, seperti itu kemudian muncul mereka di pembuangan. Nah, setelah pasca pembuangan mereka mulai kembali. Nah, ayat ini, Yoel ini ditulis pada saat mereka kembali. Nah, apa yang terjadi saat itu? Saya akan kasih tahu bagaimana konteks yang terjadi pada masa itu. Kalau kita melihat baik-baik di Yoel 1, maka yang terjadi adalah ada sebuah bencana alam yang menghancurkan ekonomi mereka. Nanti kalau baca ada binatang pelahap, binatang belalang pengerik, lalu kemudian pelahap dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya waktu itu mereka mengalami kekeringan yang dahsyat, bahkan hasil-hasil bumi mereka juga habis. Nah, ingat bangsa Israel waktu mereka beribadah, mereka membutuhkan juga hasil bumi. Karena ada korban sajian dan korban bakaran di sana yang memang harus ada gandum dan lain sebagainya. Jadi ternyata kehidupan ekonomi hancur karena bencana alam, karena dan sebagainya, termasuk juga akhirnya ibadah mereka, prosesi ibadah mereka terganggu. Sekali lagi, kenapa terganggu? Karena dalam prosesi ibadah mereka ada hasil bumi untuk korban sajian dan korban curahan, korban bakaran. Ya. Bayangkan kalau misalkan waktu itu kekeringan seperti ini, kira-kira sapinya, dombanya mau makan apa? Akhirnya kekurangan. Mereka nggak bisa melaksanakan ibadah. Ya. Bangsa Israel mengalami betul-betul bencana besar. Akibatnya ibadah juga terganggu. Nah, ini yang terjadi latar belakangnya. Nah, saya mau kasih tahu ada pesan Tuhan yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadangkala kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita hanya melihat peristiwa tersebut hanya ada di permukaan. Ingat, ini terjadi bencana loh. Bencana alam dan lain sebagainya, gagal panen, situasi dan sulit. Nah, seringkali kita manusia melihatnya hanya sebagai masalah alam, masalah ekonomi. Bahkan, ini hanya sejarah yang terulang. Tetapi apa yang terjadi sama Nabi Yoel melihat ada sesuatu yang lain dari sekedar bencana alam. Ketika bangsa Israel mengalami serangan belalang, menghancurkan hasil panen, negerinya menjadi tandus. Yoel tidak melihat ini hanya sebagai fenomena alam. Tapi Yoel melihat lebih daripada itu. Bukan karena hanya sekedar nabi. Dia melihat lebih daripada itu bahwa ini adalah sebuah tanda rohani. Ada sesuatu yang sedang rusak antara Tuhan dan bangsa itu. Yoel melihat sesuatu yang salah ini bukan hanya sekedar ini bukan salah yang biasa. Ini ada sesuatu yang terjadi. Dan Yoel mengerti bahwa ada hubungan yang rusak antara bangsa Israel dengan Tuhannya. Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Seharusnya kita juga demikian yang mengerti, katakan amin. Kalau ada terjadi sesuatu dalam hidupmu, ada sesuatu anomali terjadi atau sesuatu yang aneh terjadi dalam hidupmu, mari kita melihat lebih dalam dari sekadar jangan lihat di permukaan, tapi lihat ke dalam lagi. Ingat loh, Alkitab itu seringkali menunjukkan bahwa Tuhan itu seringkali berbicara lewat keadaan. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan atau Alkitab seringkali menunjukkan bahwa Tuhan berbicara seringkali melalui keadaan kita.
Jadi bukan hanya lewat firman Tuhan, bukan hanya lewat nabi, bukan datang kita ke nabi yang bisa, ke pendeta yang bisa bernubuat lalu Tuhan berbicara, bukan cuma itu. Dari peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan juga berbicara. Saya kasih contoh, Bapak Ibu tahu Nabi Hagai. Nabi Hagai nanti baca di dalam Hagai 1 ayat 7, boleh ditampilkan ayatnya. Hagai 1 ayat 7, 8, 9, 10, 11. Nabi Hagai juga melihat hal yang kurang lebih sama dengan Yoel. Yoel tidak melihat masalah ini hanya sekedar bencana alam. Hagai juga sama. Hagai melihat bahwa orang Israel menabur berharap banyak tetapi tuaiannya sedikit. Ada gagal panen dan kekeringan di Israel. Dan Hagai melihat ini terjadi ternyata karena ada apa? Next, lihat perhatikan. Beginilah firman Tuhan, perhatikan. Ini loh. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka kau akan berkenan, kebenaran akan menyatakan kemuliaan firman Tuhan. Next, 9. Kamu apa? Mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah Tuhan, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi rentuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya apa? Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi terjadi apa yang terjadi di sekitar kita, Tuhan sedang mau ngomong, ada penyebab yang lebih dari sekedar bencana alam. Saya sedang ngomong. Jadi keadaan hidup kita dan keadaan hidup Israel sebenarnya Tuhan pakai untuk Tuhan berbicara bagaimana kondisi hati kita sebenarnya dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saat terjadi sesuatu dalam hidupmu, maka yang harus engkau cari tahu adalah Tuhan itu mau ngomong apa buat saya. Jadi dalam cara Tuhan mendidik manusia, kadang-kadang keadaan hidup itu adalah menjadi bahasa nonverbal Tuhan untuk berbicara kepada kita. Saya ulangi lagi, seringkali kejadian hidup di sekitar kita, apapun itu bentuknya adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita secara nonverbal. Dia tidak berkata-kata. Siapa yang di sini bisa mendengar suara Tuhan secara audible? Seperti saat Anda mendengarkan saya saat ini. Saya yakin gak ada ya kalau tiba-tiba Anda di dalam kamar tiba-tiba ada ngomong, anakku, Pak Nana Buaran. Langsung lari pasti. Hantu ini. Ya kan? Sebagian besar kita mungkin tidak menerima karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible. Tetapi ternyata Tuhan menyiapkan cara yang lain untuk dia berbicara kepada kita. Sama seperti Yoel. Nah permasalahannya begini, ya, permasalahannya adalah kalau Tuhan berbicara melalui keadaan sekitar, kenapa banyak orang tidak menangkapnya? Ini yang jadi masalah. Kenapa kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui keadaan kita, melalui peristiwa dalam hidup kita, kenapa kita seringkali tidak menangkapnya? Nah ingat ya begini, sebelum segitu saya mundur sedikit. Tuhan berbicara sama kita, ada yang sifatnya umum untuk semua kita, yang sifatnya komunal. Contoh. Sekarang terjadi yang namanya perang, betul ya? Perang Israel, Iran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Tuhan sedang ngomong sama kita bahwa apa? Penggenapan akhir zaman akan segera terjadi. Oh ya, semua kita akan mengalami akhir zaman. Ini pesan Tuhan yang secara umum yang harus kita tangkap. Tetapi ada juga pesan-pesan Tuhan yang secara personal itu untuk kita. Dan itulah kejadian-kejadian mikro, kejadian-kejadian kecil dalam hidup kita. Pernah gak Bapak Ibu Saudara berbicara tentang gini? Saya ini sering ngalamin. Saya beberapa saat yang lalu khotbah tentang bagaimana kalau kita mengasihi, kita itu bisa terluka dan kita bisa tertipu. Nggak lebih dari waktu 1 bulan, saya diuji dengan hal tersebut. Iya, betul. Waktu saya melihat kejadian itu, oke, saya pernah khotbah tentang itu dan belum ada 1 bulan. Tuhan uji, Tuhan berikan, oke, saya mengerti. Nah seringkali kita juga seperti itu. Ya, ada pesan Tuhan yang diterima secara umum untuk setiap umat, ada yang khusus buat kita. Makanya saya mau kasih tahu, peristiwa di sekitar kita bukan cuma sekedar kejadian, yang mengerti katakan amin. Tetapi cara Tuhan untuk berbicara kepada hati manusia. Baik berbicara mengenai keadaan hatimu, baik berbicara mengenai keadaan hubunganmu dengan Tuhan. Nah itu tadi, kita kembali lagi. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak tangkap itu? Seolah-olah frekuensi Tuhan dengan frekuensi kita ini agak berbeda. Ya. Kalau kita punya mic wireless begitu, kalau nggak disetting frekuensinya, dia nyari tuh. Nggak dapat. Saya mau ngomong apapun di sini nggak akan kedengaran. Nah saya bisa ngomong seperti ini dengan wireless yang saya pakai. Kenapa? Karena frekuensinya ada yang sama. Mereka connect bisa nangkep.
Tapi kenapa seringkali Tuhan ngomong, kita nggak nangkep? Ini masalahnya. Apakah Tuhan berhenti berbicara? Enggak. Satu hal yang sering terjadi adalah karena kepekaan rohani kita tumpul. Bukan Tuhan nggak berbicara, tetapi seringkali tumpul. Banyak orang melihat peristiwa hanya sebagai kebetulan, nasib buruk. Tapi nggak pernah coba tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang engkau mau bilang dari kejadian ini? Kebanyakan dari kita, ada kejadian dalam hidup kita, kita hanya bereaksi secara emosional, respons spontan, atau secara praktik kita tahu harus lakukan apa. Tapi pernah nggak kita bertanya lebih dalam seperti Yoel, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan? Nah, makanya penting Alkitab menekankan yang namanya kepekaan rohani. Nah, orang yang punya kepekaan rohani tidak hanya melihat hidup atau kejadian di semua kejadian hidupnya dengan mata fisik atau sekedar berespon secara emosional. Sedih, menangis. Sukacita, dapat lotre, ya, dapat door prize, senang. Bukan cuma itu. Tetapi ada yang pesan yang lebih dalam yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Dan ini harus dilakukan dengan hati yang terbuka. Ini yang disebut dengan kepekaan rohani. Nah, saya rindu di tempat ini jemaat Tuhan. Yang hadir engkau hari ini, engkau punya kepekaan rohani. Yang mengerti katakan amin. Sehingga waktu Tuhan ngomong melalui apapun itu medianya, engkau bisa tangkap dan engkau bisa mengerti. Oke, saya mengarah ke sini, tapi Tuhan ngomong, jalanmu salah. Engkau bisa cepat berbalik dan kemudian cari suara Tuhan. Dan mengurangi kebiasaan untuk cari hamba Tuhan. Pak, apa suara Tuhan buat saya? Ya, yang anak Tuhan itu kita sama-sama anak Tuhan. Ya. Tuhan gak hanya bicara lewat saya tentang kamu juga bisa dikasih Tuhan. Masalahnya kadang-kala kita gak peka, itu loh. Ya, kan tolong tersinggung kalau gak peka. Yang suka cari-cari suara Tuhan lewat hamba Tuhan. Cari. Nah, gimana caranya? Ya. Kepekaan rohani harus dilatih dengan yang namanya disiplin rohani. Sama-sama katakan disiplin rohani. Apa itu? Nah, kepekaan rohani dilatih melalui kedekatan dengan firman Tuhan dan relasi yang terus-menerus bersama Tuhan. Sama seperti kalau musisi-musisi itu, dia peka sekali terhadap nada. Gitu ya. Oh, ini tuh habis dari C, ini di A minor nih. Dia tahu, karena apa? Peka. Dan itu kan dilatih. Sama seperti dokter. Dokter itu kalau yang sudah tua-tua, kita jalan pincang begini aja. Bapak asam urat ini sudah. Langsung belum ngomong, gejala. Kita belum ngomong, baru dia sudah tulis resep itu. Kenapa? Sudah pengalaman. Karena sudah terlatih. Nah, sama orang percaya juga perlu melatih diri untuk mengenali cara Tuhan berbicara. Caranya bagaimana? Simple. Semakin seseorang membaca Alkitab, karena dia dalam Alkitab ada karakter, ada pola, ada kehendak Tuhan yang dinyatakan berulang-ulang kali. Jadi semakin seseorang membaca Alkitab, semakin dia peka sama suara Tuhan dan mampu menggunakan kacamata Tuhan untuk melihat kejadian dalam hidupnya. Saya ulangi lagi. Cara kita supaya kita peka terhadap Tuhan adalah kita berlatih dengan membaca Alkitab. Ini disiplin rohani. Supaya kita semakin peka. Sehingga waktu ada peristiwa terjadi dalam hidup kita, kita lihat, oh ini bukan kejadian biasa. Ini Tuhan mau ngomong. Nah, kalau kita sudah peka seperti itu, maka kita nggak akan menjadi orang yang mengabaikan firman Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, saat kita baca firman, kita nggak cuma sekedar baca biasa. Tetapi apa yang terjadi? Kita betul-betul mencari apa sih yang Tuhan mau ngomong. Ingat ya, banyak orang cari suara Tuhan melalui hamba Tuhan, karunia Nabi. Tapi sayangnya dia mengabaikan apa itu firman Tuhan, apa isi Alkitab. Padahal prosesnya kebalik. Engkau harus terbiasa dulu dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saat engkau terbiasa dengan firman Tuhan, engkau baca, engkau akan tahu, terlatih. Nah, orang yang setia hidupnya dalam firman Tuhan, dia akan semakin peka. Meskipun kejadiannya cuma kecil, dia akan peka. Oh, Tuhan ngomong ini, kenapa? Terlatih membaca Alkitab. Perhatikan ayat ini baik-baik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi. Ini ayat kita sering baca. Tapi saya mau lihat. Tahu artinya pelita? Pelita itu alatnya untuk melihat keadaan sekitar. Betul atau tidak? Kalau kita nggak lihat keadaan sekitar, jalanmu bisa terantuk. Nah, sama seperti waktu Tuhan ngomong firman-Mu, itu artinya firman Tuhan adalah alat atau tools
Untuk engkau bisa melihat kacamata sekitar. Tuhan mau ngomong gini, biasakan kamu baca firman Tuhan, biasakan kamu baca Alkitab, supaya kamu bisa tahu kalau saya ngomong dan bisa melihat keadaan sekitar dengan cara pandang Tuhan, dengan perspektif ilahi. Ya. Makanya dengan baik, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, membuat seseorang mampu membaca apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan terang yang benar. Ya. Kalau kita nggak pakai pelita waktu kita jalan, maka kita akan meraba-raba, betul atau tidak? Meraba-raba, bisa terantuk. Artinya apa? Engkau bisa salah menafsirkan hidupmu. Tuhan mau ngomong apa ya? Makanya gini ya, buat saya orang yang datang, Pak, Tuhan bicara apa ke saya? Mungkin saya akan jawab sekarang, tapi kau baca firman Tuhan dulu. Karena kalau kamu datang terus ke saya cari kehendak Tuhan, biar kamu mau pakai pakaian pun tanya nanti ke saya. Pak, hari ini Tuhan ngomong saya mau pakaian apa ya? Kan repot. Ya. Tapi kalau kita semua mulai berlatih, maka kepekaan kita akan menghasilkan jalan yang benar. Akan kita stay di jalan yang benar. Makanya penting sekali lagi saya ingatkan. Melatih diri membaca dan merenungkan Alkitab. Membaca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan itu ada kehendak Tuhan dinyatakan. Ada informasi tentang Tuhan, suaranya. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Ingat loh ya, hanya yang digembalakan oleh gembala, domba yang bisa mengenali suara gembalanya. Artinya apa? Ya, tidak semua orang otomatis bisa kenali suara gembalanya. Domba, ini gembala agung, bukan gembala ini ya. Saya selalu ngomong kalau gini gembala agung. Ya. Domba mengenali suara gembalanya karena mereka sering dengar. Betul atau tidak? Domba yang baru lahir dia butuh dilatih supaya dia kenali suara gembalanya. Nah kita juga sama. Kita perlu dilatih supaya kita dengar suara Tuhan. Makanya domba yang mengenali suara gembalanya adalah domba yang terbiasa hidup dekat dengan gembalanya. Ini bicara relasi. Halo. Dan orang yang hidup dengan gembalanya, dia tahu, dia pasti akan baca firman. Yang mengerti katakan amin. Ya. Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kepekaan terhadap suara Tuhan akan lahir dari relasi yang dekat dan terus menerus. Ya. Akan lahir dari relasi yang dekat. Ketika orang mulai membaca firman, dia mulai membiasakan diri mendengar suara Tuhan. Pikirannya pelan-pelan, perlahan-lahan akan mengenali cara Tuhan berbicara, karakter Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan menegur, cara Tuhan menuntun. Itu lama-lama akan terbentuk. Setelah itu terbentuk, apa yang terjadi? Ibrani 4 ayat 12 berkata apa? Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susum. Nah ini yang terakhir, perhatikan apa? Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah kalau kita sudah terbiasa, kita bisa bedakan, oh yang mana ego saya yang menuntun saya. Saat engkau memilih pekerjaan, engkau akan tahu Tuhan ngomong apa. Ada pekerjaan di luar sana, ada pekerjaan ini, tapi membuat engkau jauh dari Tuhan. Kalau sering baca Alkitab, engkau gak akan perlu tanya pendetamu. Tapi engkau akan tahu, oh Tuhan tahu saya harus ini. Kenapa? Karena engkau kenal suara gembalamu. Engkau kenal suara Tuhan. Ya. Nah kalau kita sering melatih itu, maka pikiran kita, firman Tuhan akan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya apa? Saat kita baca firman Tuhan, dia mempertajam hati. Sehingga orang mampu membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana sekedar suara hati. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya dengar baik-baik. Firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi mempertajam hati untuk membedakan suara Tuhan dan suara pikiran sendiri. Makanya mulai saat ini, saya tahu mungkin dari kita, Pak, saya susah sekali baca firman Tuhan karena bikin ngantuk. Ya. Cari tempat yang gak bikin ngantuk. Ya. Saya sering baca firman Tuhan dan kalau bikin bahan itu saya kadang-kadang ngambil curi dalam ya kalau menggunakan waktu di kantor kalau ada waktu yang kosong. Saya akan buka laptop saya dan saya akan baca di sana. Dan saya senang sekali membaca itu. Karena pasti Tuhan berbicara. Nah saya yakin saya rindu juga jemaat Tuhan di tempat ini mengalami hal yang sama. Mempertajam hati kita supaya kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidupmu, peristiwa apapun.
Saat engkau peka sama Tuhan, engkau bisa tahu di sana Tuhan sedang berbicara. Yang mengerti katakan amin. Mulai sekarang hari ini belajar untuk membaca firman. Nah, kita kembali ke Yoel. Yoel ini itu yang dilakukan. Dia peka terhadap firman Tuhan. Yoel tidak melihat belalang hanya sebagai hama, tetapi sebagai panggilan untuk bertobat. Aneh ya? Orang kan lihat ini sebagai bencana, tapi Yoel lebih daripada itu. Dia melihat ini panggilan untuk pertobatan. Bagi orang yang peka sama Tuhan, hidup nggak ada yang kebetulan. Bagi orang yang peka sama Tuhan, hidup nggak ada yang kebetulan. Karena di balik peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, selalu ada undangan Tuhan untuk mendekat kembali sama Dia. Ya. Nah, kalau kita lihat konstruksi ayat dari Yoel 12, Yoel 12 itu seperti gambaran besarnya. Nanti 13 sampai 17 itu semacam dia kasih tahu nih, ini loh yang terjadi, ini drop down-nya, ini detailnya. Tapi sebenarnya kalimat utamanya itu ada di ayat yang ke-12. Makanya kalau kita baca ayat 12, saya mau kita belajar bersama-sama ayat ini. Yoel 2 ayat 12 berkata begini, tetapi sekarang juga, sama-sama katakan tetapi sekarang juga, 3, 2, 1. Tetapi sekarang juga. Nah, kata tetapi sekarang juga ini menunjukkan harus segera, sama-sama katakan segera. Harus segera, kalau bahasa kami adalah kesempatan pertama. Kalau ada segera, jangan ditunda-tunda, jangan nanti kalau kamu sudah siap, jangan tunggu hidupmu lebih baik, tetapi sekarang juga. Ya. Karena kenapa? Manusia itu punya kebiasaan menunda-nunda pertobatan. Ya. Manusia punya kebiasaan itu. Dan saya mau kasih tahu, ada 3 penyebab biasanya kenapa manusia suka menunda-nunda pertobatan. Yang pertama, penyebab orang sering menunda pertobatan itu karena merasa masih punya banyak waktu. Pertama, mohon maaf nih, kita kalau anak muda kan dengar, ya, muda itu nikmatin hidup aja, nantilah kalau sudah 40 tahun ke atas baru cari Tuhan. Ya kalau sampai 40. Banyak orang yang mengira merasa mereka masih punya waktu. Padahal Alkitab mengatakan berkali-kali dalam Yakobus 4 mengatakan apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kontrol besok itu bukan di tanganmu, ada di tangan Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap. Tahu uap ya? Yang kalau kelihatan dekat sama baranya dia menyala. Menyala apa? Kelihatan. Tapi begitu dia sudah di atas hilang. Dan itu kejadiannya hanya beberapa detik. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, gambaran ini menyatakan bahwa betapa rapuh dan betapa singkatnya waktu yang engkau miliki, yang kita miliki. Nah, tetapi anehnya manusia berpikir bahwa mereka masih punya banyak waktu. Padahal mereka nggak tahu, bisa saja nanti malam engkau jadi simatupang, siap tunggu panggilan. Siap siang malam tunggu panggilan, bisa. Kita nggak pernah tahu. Nah, cuman ilusi itu terjadi dalam hidup kita. Kita merasa, wah hidupku masih 30 tahun lagi. Kayak orang pensiun aja. Gitu ya. Kalau pensiun kan ditanyain, sekarang umur berapa? Pensiun berapa tahun lagi? Tapi kita sering merasa seperti itu. Ya. Makanya Alkitab selalu kasih tahu begini, hari ini, sekarang juga kalau masalah pertobatan, jangan ditunda-tunda. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan rohani itu selalu dimulai ketika orang betul-betul tahu bahwa hidupnya terbatas. Hidupnya itu seperti uap. Ini kebijaksanaan rohani. Nah, orang yang sadar hidupnya terbatas, orang yang sadar hidupnya seperti uap, dia nggak akan menunda-nunda melakukan hal yang penting. Dan salah satu hal yang penting harusnya dalam hidupmu adalah pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang mengerti hidupnya terbatas, dia akan tunda-tunda namanya bertobatan. Enggak tunda-tunda itu pergi malas. Enggak ada. Ya. Tetapi anehnya kita itu begitu. Suka menunda. Ya. Tapi anehnya kalau masalah jadwal pesawat nggak mau ditunda-tunda. Biar 2 jam sebelumnya sudah ada itu di sana. Di bandara. Kalau masalah pesawat. Ya. Masalah kalau mau pulang kampung juga. Di PO sana jam berapa berangkat? Jam 7, setengah 7 sudah di sana. Kadang-kadang kita begitu. Tapi masalah pertobatan, uniknya kita sering menunda-nunda. Saya mau kasih tahu ya, ini kalau kita sering menunda-nunda, ini kenapa Tuhan ngomong harus segera, harus segera. Bukan di Tuhannya yang masalah. Karena ingat, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah. Titik masalahnya bukan sama Tuhan. Titik masalahnya kalau kita sering menunda-nunda
adalah dengan hati kita. Ya. Ingat, ketika seseorang menunda-nunda pertobatan, maka yang bermasalah, ingat, bermasalah bukan Tuhan. Bukan kasih setianya, bukan kesabarannya, karena Tuhan panjang sabar. Tetapi hati manusia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan yang namanya dosa. Ingat, yang masalah bukan Tuhannya, tetapi yang bermasalah ada hati manusia. Kalau dia tunda-tunda pertobatan, makanya dia akan yang namanya terbiasa dengan dosa. Nggak pernah bisa sadar-sadar. Hal yang dahulu kita gelisah, kalau terbiasa, dia akan menjadi tebal kuping. Tahu tebal kuping ya? Kalau istilahnya gini, tebal kuping, muka tembok, hati baja. Oh luar biasa, susah ditembus. Itu ya. Ya. Sudah diingatkan kembali, kasih cepat selesai kuliahmu, kasih cepat selesai kuliahmu. 8 tahun gak selesai-selesai. Padahal dari tahun kedua sudah ingatkan itu. Ada yang begitu modelnya. Ya. Ada lagi orang diingatkan bertobat. Kenapa? Terbiasa. Masalahnya bukan sama Tuhan. Masalahnya hati manusia itu cepat terbiasa dengan yang namanya dosa. Makanya Ibrani 3:15 berkata apa? Kalau kamu dengar hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini loh, keras hati itu loh. Yang bahaya buat kita, bukan bahaya buat Tuhan. Bahaya buat kita, jadi kita gak mau bertobat. Ya. Semakin lama seseorang menunda, semakin besar kemungkinan dia kehilangan kepekaan rohaninya. Ya, sama seperti orang tidur. Kalau pernah lihat ada orang tidur, sudah dijambak-jambakin rambutnya, sudah ditendang-tendang, sudah disirami, masih aja kakok. Kenapa? Mungkin dia terbiasa tiap hari dikasih begitu. Makanya sudah kebal. Ya. Ada yang seperti, kenapa? Manusia itu hatinya seperti itu. Dan saya mau kasih tahu ya, yang seperti itu dia akan menyebar ke kehidupan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat saya kadang pincang, itu bukan karena saya samurat, bukan. Jadi suatu kali saya pernah pakai sepatu yang salah. Waktu itu saya pakai sepatu kantor yang agak kurang cocok buat saya. Dan akhirnya akibatnya saya ada kayak mata ikan. Mata ikannya satu di telapak sebelah kiri. Ya, waktu itu udah dicabut keluar tapi belum selesai semuanya. Nah ternyata itu membuat saya susah jalan. Karena membuat saya susah jalan, posisi kaki saya itu selalu nggak pas di lantai. Akibatnya apa? Muncul mata ikan yang lain. Kan mata ikan bukan karena ada ikan di situ, bukan. Ya, ini karena kakinya itu keselimpet, terlipat kulitnya. Bapak Ibu tahu, muncul lagi 5. Sebelah kiri. Makanya kalau saya pincang, kadang-kadang saya bisa tahan. Kadang-kadang saya lupakan aja, karena ini kan sembuh sendiri nanti. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa. Kenapa? Karena mulai dibiasakan. Sama seperti itu pertobatan. Hati manusia itu mulai terbiasa. Makanya ketika Tuhan menegur hatimu, terutama hari ini saat engkau dengan firman Tuhan, jangan bilang nanti saja. Karena kata ini bahaya. Kata nanti saja itu berbahaya. Ketika firman Tuhan menyentuh hati, jangan sampai engkau berkata belum waktunya. No. Masalah pertobatan sekarang waktunya, yang mengerti katakan amin. Ya. Dan ini yang paling penting buat kita. Hati kita yang berbahaya. Ya. Ingat, kita nggak punya kendali penuh akan apa yang terjadi 5 menit kemudian di tempat ini. Ya. 1 jam kemudian kita nggak punya kendali penuh. Makanya kita nggak tahu sampai kapan waktu kita ada. Sampai kapan umur kita ada. Ya, ingat, Alkitab selalu mengingatkan hidup manusia seperti uap. Kamu gak bisa kontrol hidupmu, kamu gak bisa tahu sampai umur berapa, makanya jangan ditunda-tunda. Lihat samping kiri kanannya bilang jangan ditunda-tunda. Ngomong jangan ditunda-tunda. Serius, bahaya. Ya. Yang kedua, apa penyebab orang sering menunda pertobatan? Kalau pertama tadi merasa masih punya banyak waktu, yang kedua nyaman dalam dosa. Oke. Ternyata penyebab kedua ini yang kalau kita pikirkan agak jujur, masalah dosa seringkali bukan dia nggak tahu itu dosa, bukan dia nggak tahu itu salah, tetapi sudah nyaman. Nah, ini banyak terjadi, ya karena dosa itu nyaman. Dosa memang selalu nikmat, percayalah sama saya. Dosa itu jarang datang dengan wajah yang menyeramkan, ya. Karena gini, kalau dosa itu terasa nggak enak di awal, nggak ada manusia yang mau bikin dosa. Tapi semua manusia tahu bahwa dosa itu menyenangkan. Dosa datang dengan rasa menyenangkan, memuaskan, at least membuat rasa hati nyaman. Dari mana saya tahu? Ini perhatikan ya.
Ibrani 11 ayat 24 sampai 25, perhatikan Musa. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada apa? Untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Menyenangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa bikin nyaman. Makanya orang suka melakukan itu. Karena memang dosa bikin nyaman, kesenangan. Tetapi di situ jebakannya. Ini jebakan Batman. Ya. Bukan Batman yang berdosa. Inilah istilahnya jebakan Batman. Kesenangan hanya sebentar. Tapi akibatnya bisa jangka panjang. Dan dosa selalu datang dengan tipu daya. Ibrani 3:13b berkata, supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hatinya karena apa? Tipu daya dosa. Dosa menyenangkan, membuat kita tertipu. Caranya sangat halus. Ya, bukan langkah besar, selalu langkah kecil, dimulai dari kompromi. Hari ini terlambat bangun. Ya, dimulai malas, 6.15 saja saya bangun. Besok itu 6.30. Besoknya lagi atau minggu depan jam 7. Nanti 1 tahun lagi jam 9 pagi dia baru bangun. Ya, aman, betul apa betul? Setiap kali dosa itu dibukakan tempat, dia akan masuk dan membuat nyaman. Ini tipu daya. Dosa nggak langsung berkata, ayo kita hancurkan hidupmu. No. Dia akan berkata, ayo kita bikin nyaman dagingmu. Ayo kita bikin nyaman hidupmu. Itu pertama kali caranya dosa. Ya. Dosa nggak berkata, sedikit saja nggak apa-apa, nggak. Dosa juga berkata begini, nanti saja bertobatnya, kau masih muda. Nanti saja kamu datang ke gereja. Gereja itu ada terus, tidak lari kemana-mana. Betul apa betul? Seringkali kita begitu. Halo, jam mau dulu pelayanan. Yang lain nih saja dulu, pelayanan itu di mana-mana saja. Ya, kalau pelayanan di mana saja berarti gereja kan juga termasuk. Kenapa nggak pelayanan di gereja juga? Ya. Tuhan ada di mana-mana. Kalau begitu kan Tuhan juga ada di gereja. Terus kenapa nggak ke gereja? Berarti bahasa pembenaran. Selalu seperti itu. Ya. Kalau sudah masuk, karena dia membuat nyaman, ini akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan sulit untuk dihentikan. Makanya semakin lama seorang tinggal dalam dosa, semakin besar kemungkinan ia terbiasa. Kalau sudah terbiasa, apa yang terjadi? Itu tadi, hatinya kembali mengeras, degil atau tumpul. Kalau sudah tumpul, ya kayak tadi orang mau tidur, mau dijambak rambutnya, mau ditendang-tendang, mau diapa, nggak bangun itu. Karena sudah terbiasa. Ya. Hati-hati, membuat nyaman. Dan saya mau kasih tahu, pertobatan yang ditunda itu akan memberi waktu menumbuhkan akar dosa semakin masuk ke dalam. Dan kalau akarnya sudah masuk ke dalam, sudah pernah lihat ya kalau akarnya semakin dalam kita semakin susah cabutnya, betul atau tidak? Semakin susah, kita semakin susah cabutnya. Bahkan akan semakin sakit. Makanya ini hati-hati. Dosa membuat nyaman. Kita merasa ada waktu, kemudian kita merasa dosa itu nyaman. Yang ketiga, ini yang paling parah. Ya. Penyebab orang sering menunda pertobatan apa? Sombong secara rohani. Ini yang paling parah. Karena aktivitas gerejanya masih jalan, masih pelayanan, masih beritakan firman. Oh masih, ini berbahaya. Karena apa? Kesombongan akan hadir manifestasinya. Ciri-cirinya adalah nggak mau mengaku salah. Susah untuk dikoreksi. Padahal pintu masuk dari dalam pertobatan ini. 1 Yohanes 1:9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni. Nah masalahnya, orang yang sombong, dia tidak akan pernah mengakui dosa atau kesalahannya. Meskipun sudah diingatkan. Ya. Seseorang yang mau bertobat, dia harus jujur di hadapan Allah. Tuhan, aku salah. Saat firman Tuhan disampaikan seperti ini, engkau akan berkata dalam hatimu, itu saya Tuhan, itu saya yang salah. Tetapi orang yang sombong, sulit untuk mengucapkan saya salah. Sulit untuk mengakui kesalahannya. Dan cenderung manusia akan bela diri. Kalau sudah bela diri, ya, dia harus lempar bola panasnya ke yang lain. Ya. Pola ini sudah ada sejak awal. Kecenderungan melemparkan tanggung jawab, kecenderungan menyalahkan orang lain itu sudah ada. Itu akarnya kesombongan. Dari mana saya tahu? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hal yang pertama terjadi itu bukan pengakuan. Tetapi apa? Saling menyalahkan. Dan hebatnya Adam berkata kepada Tuhan. Ini luar biasa nih Adam ya.
Kalau saya pikir-pikir, ya, manusia itu menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan. Ini bukan nyalahin perempuan loh, ini nyalahin tuh Tuhan loh. Gejalanya ini loh. Nggak berani ngakui kesalahannya. Tapi dia menyalahkan Tuhan. Ini nyalahkan Tuhan, bukan nyalahin perempuan loh. Perempuan yang kau tempatkan. Kalau dia nyalahin perempuan kan dia cuma ngomong gini. Perempuan yang ada di sisiku yang ini. Tapi dia ngomong, perempuan yang engkau tempatkan. Dia tahu dia harusnya salah, tetapi karena pola ini ada, dia nunjuk ke Tuhan. Kamu yang tempatkan dia. Coba kamu nggak tempatkan dia di sampingku, mungkin saya nggak makan itu. Dia mau ngomong begitu. Dialah yang memberi makan. Ini bahaya. Ya. Adam bukan sekedar menyalahkan Hawa, tapi dia menyalahkan Tuhan. Ini cara kerja kesombongan. Karena kenapa? Kesombongan akan berusaha mempertahankan citra diri. Lihat Daud, waktu dia ditegur, dia tidak pertahankan citra dirinya. Daud orang yang rendah hati. Bahkan seringkali memutarbalikkan kenyataan. Sama seperti ini. Dia putarbalikkan. Tuhan kau yang salah. Tuhan ngomong kamu salah. Tapi dia ngomong, kau yang salah karena kau tempatkan orang. Logikanya kebalik-balik tuh. Karena kenapa? Dia butuh logika kebalik untuk mempertahankan citra. Ini bahaya. Makanya berkali-kali Alkitab selalu mengatakan pertobatan berkaitan erat dengan kerendahan hati. Makanya selalu dalam Alkitab rendah hati. Kenapa? Karena tanpa kerendahan hati kita nggak bisa masuk dalam pintu pertobatan. Nggak akan pernah bisa. Ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kenapa? Ada dua sikap berbeda di sana. Yang satu orang yang menyembunyikan, yang kedua ada orang yang mengakui. Orang yang menyembunyikan dosanya bukan nggak tahu dosanya, dia tahu dosanya, tetapi karena dia sombong dia nggak mau mengakui. Ini yang pertama, tipe yang pertama. Tetapi tipe yang kedua, dia mau mengakui. Ini orang yang rendah hati. Jadi begini ya, sekali lagi saya mau tahu. Ayat ini berkata gini, bukan masalah Tuhan nggak mau mengampuni, tetapi masalahnya seringkali adalah orang itu tidak mau mengakui. Ini masalah utamanya. Tuhan sekali lagi panjang sabar, maha pengasih, penyayang. Tetapi masalahnya bukan ada di Tuhan. Masalahnya seringkali karena kita nggak mau mengakui bahwa kita membutuhkan pengampunan. Saya kasih contoh. Apa yang tertulis di Alkitab di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ini nenek moyang saya. Ada orang Farisi dan pemungut cukai. Makanya saya bilang nenek moyang saya ya. Orang Farisi berdiri dan berdoa dekat penuh dengan kebanggaan. Dia banggakan dirinya. Aku bersyukur Tuhan, mengucap syukur karena aku melakukan segala aktivitas rohaniku, perpuluhan, apa semua saya kasih. Saya nggak seperti ini loh pemungut cukai. Kan begitu ya. Dia datang dengan kesombongan. Tetapi perhatikan orang pemungut cukai ini ya. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku orang yang paling berdosa. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata apa? Pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Bukan orang Farisi. Kenapa? Orang yang tahu dirinya bersalah. Itu orang yang membutuhkan pertobatan. Tapi apa yang terjadi dengan orang Farisi? Dia nggak pernah merasa dirinya bersalah. Seolah-olah ada pintu di situ tapi dia nggak pernah lihat. Kenapa? Tembok kesombongannya terlalu tinggi. Itu yang terjadi. Makanya hati-hati. Kesombongan membuat seseorang sulit untuk disadarkan. Orang yang sombong merasa dirinya itu baik-baik aja tuh. Nggak ada apa-apa. Dia mungkin masih datang ke ibadah. Masih pelayanan aktivitas rohani. Tetapi dalam hatinya dia tahu. Dia nggak pernah bisa berubah. Kenapa? Dia nggak pernah merasa salah. Nggak pernah merasa perlu berubah. Yohanes 4, Yakobus 4 ayat 6b berkata, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingat, pintu pertobatan selalu terbuka. Tuhan gak pernah menolak orang datang dengan hati yang hancur. Tapi Tuhan akan menerima orang yang datang dengan rendah hati. Kesombongan membuat kita gak pernah bisa masuk ke dalam pintu pertobatan. Ya. Kesombongan gak akan pernah bisa membuat kita berkata, Tuhan aku salah, engkau yang benar. Saya membutuhkan engkau. Nah dari sini kita melihat ada hubungan erat antara pertobatan dan kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah pintu pertobatannya. Sebaliknya kesombongan merasa kita nggak perlu pintu. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ini yang saya penting buat kita pelajari pagi hari ini.
akar dosa sebenarnya bukan masalah kamu tahu dosa atau tidak. Bukan masalah itu, bukan masalah pengetahuan. Tetapi masalah arah hatimu yang salah. Kenapa? Akar dosa itu adalah hati yang tidak mau tunduk. Karena apa? Orang yang nggak mau tunduk, yang suka nanduk, itu artinya orang yang sombong. Inilah masalah aslinya. Makanya Yesaya, perhatikan ya. Makanya nanti kalau bicara sama Yoel berikutnya, di ayat berikutnya dia ngomong gini, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Dari situ kita mengerti ternyata masalah kerendahan hati, masalah kesombongan posisinya ada di hati. Kalau itu ada di hati, maka bereskan dulu hati kita. Makanya orang yang tidak mau tunduk, yang terjadi adalah apa? Kalau orang gak mau tunduk, berarti gak mau dituntun. Nah kalau orang gak mau dituntun, dia pasti akan tersesat dan hilang arah. Makanya nanti di ayat berikutnya masih dalam Yoel 2 itu, dia katakan apa? Berbaliklah kepadaku. Karena orang yang gak mau tunduk, ini loh, perhatikan ya. Yesaya 53. Kalau kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil apa? Orang yang gak mau tunduk, Tuhan tuntun, dia pasti ambil jalannya sendiri. Tuhan ke kanan, dia maunya ke kiri. Akhirnya apa? Tersesat. Nah kalau sudah tersesat, Yoel 2 ngomong apa? Berbalik kepadaku, baru bertobat dengan berpuasa. Betul, coba yang tidak baca ayatnya. Makanya seringkali yang bermasalah itu arah hatinya. Manusia sering berpikir masalah dosa, masalah tingkah laku. Bukan. Masalah dosa bukan hanya masalah berbohong, bukan masalah iri, bukan masalah tamak, bukan hidup gak benar, bukan. Makanya Tuhan gak ngomong perbaiki dulu perilaku, bukan. Tuhan gak ngomong begitu dalam pertobatan. Yang Tuhan mau adalah berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Apa itu? Orang hanya bisa berbalik kalau dia mau tunduk sama Tuhan. Kalau dia memiliki kerendahan hati. Disinilah yang dimaksud dengan bertobat. Makanya Tuhan ngomong berbalik, arah hidupnya dulu kamu perbaikin. Kamu harus tunduk, orang yang gak mau membalikkan dirinya tunduk kepada Tuhan, berarti hatinya masih sombong. Tetapi orang yang mau berbalik kepada Tuhan, berarti dia merendahkan hati dan dia mau ikut tuntunan Tuhan. Makanya seringkali kita tuh kayak domba tersesat. Kenapa? Sombong, sok tahu jalannya seperti ini, seperti itu. Lalu Tuhan ngomong, orang yang sombong, engkau itu seperti sesat. Engkau itu seperti domba yang tersesat, ambil jalannya sendiri-sendiri. Ya. Ingat, masalahnya bukan kecepatan jalanmu, tetapi arah jalannya. Makanya rubah jalannya dulu. Makanya Yoel, perhatikan nih, Yoel 2. Koyakan hatimu dan jarangan pakaianmu. Terus apa ayat berikutnya? Berbaliklah. Bukan perilakumu dulu yang perbaikin. Berbalik dulu, karena untuk berbalik memang membutuhkan kerendahan hati. Nah saya mau kasih tahu, perubahan perilaku tanpa perubahan hati itu gak akan bertahan lama. Kenapa? Yesus kan berkata, dari dalam hati timbul ini semua. Makanya harus dirubah sama Tuhan adalah kita mau dulu tunduk dulu, kita mau rendah hati dulu. Artinya apa kalau kita melihat baca ayat ini? Tuhan mau ngomong, ingat ya, tindakan itu buah. Akarnya itu ada di hati. Ya, pernah lihat kita kalau misalkan siapa di sini yang kalau misalkan potong buah supaya dia nggak tumbuh lagi, kita cuma petik buahnya. Kalau nggak mau tumbuh lagi selamanya, kita cabut akarnya, betul nggak? Nggak mungkin akar pohon durian kita ambil apel dari sana, nggak mungkin. Pasti durian ya buahnya juga durian. Ini yang saya maksudkan. Ya. Perubahan perilaku tidak bertahan lama tanpa perubahan hati. Ya. Makanya urutannya begini nih. Ya. Kesadaran akan dosa melahirkan kerendahan hati. Ini proses pertama. Kemudian kerendahan hati, dia akan mendorong kita untuk melakukan pertobatan. Dan sebagai ekspresi dari perbuatan itu akan muncul yang namanya berpuasa, menangis, mengadu. Bukan dibalik. Kalau dibalik maka yang kita rubah perilakunya dulu, tapi hatinya gak pernah berubah, yang saya katakan tadi. Ya. Nah kalau kita melihat Yoel 2 ayat 2, puasa itu ekspresi dari kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi. Puasa itu ekspresi dari kerendahan hati. Makanya kalau saya balik, kalau kita puasa lahirlah dari kerendahan hatimu. Mengakui bahwa Tuhan di atas segalanya. Kerendahan hati, sikap hatinya. Puasa itu buahnya. Kerendahan hati, sikap hati. Puasa adalah wujud tindakan fisiknya. Makanya sekali lagi ini loh, Yoel 2 saya ingatkan lagi. Berbaliklah dengan segenap hatimu.
Apa itu? Bertobat, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan, yang namanya berpuasa, menangis, mengadu, itu lahir sendiri. Karena itu buahnya, itu ekspresinya. Ya. Nah cuman saya nggak mau sampai di situ, karena begini ya, kadang-kadang begini. Saya mau kita mengerti bahwa puasa itu bukan tujuan. Ya. Puasa bukan tujuan, melainkan tanda, sama-sama katakan tanda. Tanda bahwa hatimu sungguh-sungguh ingin kembali sama Tuhan. Ingat sekali lagi urutannya. Kalau kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, maka ekspresi dari merendahkan hati tersebut adalah kita berpuasa, menangis, mengadu sama Tuhan. Tetapi ada nuansa penting juga. Setelah seseorang bertobat, merendahkan diri, puasa menjadi ekspresi. Pada saat kita melakukan itu, puasa kemudian bisa menjadi sarana atau latihan rohani yang akhirnya membentuk kembali hati itu. Jadi kayak siklus. Ya, jadi arah utamanya pertama selalu dimulai dari hati. Hati meluap keluar, kita berpuasa ekspresi. Tapi ternyata pada saat kita berpuasa, dia juga membentuk kembali hati itu. Ya, makanya perubahan biasanya dimulai dari hati, terlihat dalam tindakan. Tetapi setelah itu, tindakan itu dilakukan, tindakan tersebut juga membentuk hati kita. Nah ini jalannya kayak siklus, berjalan dua arah. Hati merubah tindakan, tindakan yang benar malah membentuk hati. Dia akan berputar terus. Tetapi urutannya yang pertama tetap penting. Tuhan merubah hati dulu. Yang mengerti katakan amin. Ini urutan yang selama saya belajar Alkitab, oke. Ya, makanya kita ada disiplin rohani. Ya. Karena itu pembentukan juga. Jadi puasa selain dia ekspresi dari kerendahan hati, Tuhan juga pakai puasa untuk kita merendahkan hati. Karena tadi prosesnya berputar terus. Ya. Makanya prosesnya begini, ketika seorang menyadari dosanya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ekspresinya apa? Berdoa, berpuasa, baca firman. Tetapi berdoa, berpuasa, baca firman, ini bukan sekedar kegiatan rohani nih. Nanti dia akan lama-lama jadi disiplin rohani. Jadi semakin orang hidupnya taat, semakin hatinya dibentuk, semakin dia mencintai kebenaran, maka hatinya terus dibentuk. Kebiasaannya dirubah. Kenapa? Dari mana saya tahu? Kolose 3 mengatakan apa? Manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Proses ini berjalan dalam kehidupan kita. Makanya pertobatan bukan pertobatan satu kali, pertobatan tiap hari. Yang mengerti katakan amin. Pertobatan itu bukan satu kali datang ke gereja, menangis, ikut KKR, menangis semua, keluar airnya. No. Engkau juga bertobat besok, engkau juga bertobat karena itu sebuah siklus. Ya. Tidak langsung sempurna, tetapi terus-menerus dibaharui. Kalau kita sudah terbiasa, maka selera kita juga akan terbiasa. Nah disinilah tanda Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam seseorang. Tuhan bukan hanya proses hati kita, mengubah tindakan kita, tetapi proses selanjutnya dia membentuk keinginan hati kita. Keinginan kita akan kemudian selaras karena kita sudah terbiasa. Dia akan selaras. Ya. Sama seperti orang yang belajar hidup sehat. Awalnya dia sadar hidupnya nggak sehat. Kemudian apa? Dia merendahkan diri, mulai mengubah kebiasaan. Apa yang dia bikin? Olahraga, jaga makanan. Awal-awal terasa berat. Tetapi begitu dia sering merasakan manfaatnya, dia apa? Oh iya ya ternyata enak ini seperti ini. Akhirnya hal yang dulu bisa jadi terpaksa, dia menjadi kebiasaan alami. Makanya kita dengar dengan namanya disiplin rohani. Ini siklus. Sama kehidupan rohani kita. Ketika seseorang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, ekspresinya ada, berpuasa dan sebagainya, perlahan-lahan hidupnya mengalami perubahan. Dosa yang dulu mulai ditinggalkan. Prioritas berubah, cara berpikir berubah, relasinya Tuhan dengan Tuhan lebih dalam. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, ini kita masuk di penyucian. Penyucian hidup, awalnya dari pertobatan, itu siklusnya bukan peristiwa satu kali. Tetapi sepanjang hidupmu setelah engkau terima Kristus, itu prosesnya terus menerus penyucian. Dari mana saya tahu? Perhatikan siklus ini. Siklus ini selalu dimulai begini. Kesadaran akan dosa, engkau tahu, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian engkau dengan kerendahan hatimu engkau bertobat dan mulai taat. Yang terjadi apa? Hatinya mulai dibentuk. Setelah hati dibentuk, apa yang terjadi? Dia mulai tuh melakukan lagi tuh. Semua ekspresinya berpuasa, doa, pujian, penyembahan dan lain sebagainya. Kemudian mulai lagi tuh. Setiap ada dosa dia sadar akan dosanya. Mulai lagi masuk kerendahan hati. Dia akan berputar terus. Apa yang terjadi yang di tengah?
penyucian hidup. Dan ini berlangsung sepanjang hidup kita. Makanya jangan ada kalau orang ngomong, oh bertobat 1 kali saja. No. Bertobat itu tiap hari. Keselamatan yang satu kali. Halo? Ingat ya, keselamatan Tuhan Yesus 1 kali untuk selamanya. Pertobatanmu harus terjadi setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ini harus dilakukan. Saya mau kasih tahu, kuncinya ini. Tuhan gak tinggalkan kamu sendirian mengalami siklus ini. Tuhan kasih kamu penolong yang namanya Roh Kudus. Dia yang akan menguatkan, dia akan membantu mengingatkan. Makanya kalau kamu berbuat dosa, Roh Kudus ingatkan, cepat-cepat bertobat. Jangan tunggu-tunggu waktu, jangan ditunda-tunda. Ya. Salah satu kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pengudusan kita. Yang mengerti katakan amin. Lihat baik-baik. 1 Tesalonika 4 ayat 3a. Karena inilah kehendak Allah. Apa? Pengudusanmu. Dan pengudusan ini sesuai dengan ini. Apa? Berjalan. Setiap hari. Kalau ini berjalan setiap hari, saya mau kasih tahu. Ini yang terjadi yang namanya sanctification. Pengudusan. Pertobatan, pengudusan. Pertobatan, pengudusan. Pertobatan, pengudusan. Jadi Tuhan gak hanya selamatkan kita. Tapi dia mau membentuk hidup kita. Supaya kudus, semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan itu selalu dimulai dengan kerendahan hati. Mau mengakui. Kerendahan hati prosesnya, pertobatan pintu masuknya. Saat engkau sudah masuk ke dalam, puasa adalah ekspresinya. Di saat yang bersamaan kalau kita lakukan, puasa juga bentuk hati kita. Terus menerus yang terjadi adalah penyucian hidup. Saya berdoa kita semua masuk dalam fase ini. Pemain musik, well singer saya panggil maju ke depan. Saya berdoa kita semua mulai belajar. Dimulai dengan yang namanya kerendahan hati. Ingat, Allah menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Semakin serupa dengan Kristus. Hidup dalam kekudusan bukan berarti engkau gak akan dicobai. Atau iblis takut dekati kamu. Semakin hidupmu kudus, maka semakin iblis akan suka untuk cobai kita. Kenapa? Dia suka kita. Dia suka iblis itu ada yang temani dia di neraka. Ya, dia nyari teman itu. Tiap hari dia nyari teman. Makanya firman Tuhan berkata iblis berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum. Setiap hari. Makanya pertobatan kita juga setiap hari. Ingat, keselamatan yang 1 kali, tapi pertobatan itu setiap hari. Tutup Alkitabmu. Selidiki lihat hati. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Katakan apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Katakan maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakanlah ku lihat
tunda-tunda pertobatanmu. Sekarang juga, kata Yoel, sekarang juga, saat ini juga berbalik. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, akui pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena dengan hanya seperti itu kita masuk ke dalam jalan pertobatan. Dan kita masuk dalam siklus penyucian. Bisa saja kita keluar dari siklus penyucian. Tetapi ingat, pintu masuknya selalu ada, kerendahan hati. Mau mengakui kesalahan kita, mau mengakui keterbatasan kita. Jangan seperti orang Farisi. Dia datang sama Tuhan tanpa merasa salah. Tapi jadi orang yang terbuka, jadi orang yang gampang dibaca oleh Tuhan dan mengakui di hadapannya. Tuhan, aku ini manusia berdosa. Aku yang salah, aku yang berdosa Tuhan. Aku membutuhkan kasih karunia-Mu. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Karena Tuhan menyayangi orang yang rendah hati. Dia membenci orang yang congkak. Setiap kali engkau jatuh datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, maka pintunya akan selalu terbuka. Karena pintu itu adalah pertobatan dan kerendahan hati. Saya rindu pagi hari ini kita semua. Ayo, jangan tunda waktu kita. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Tak kau pandang kita hati yang hancur. Katakan dulu terima kasih. Ku berterima kasih
ini hanya Engkau yang layak ditinggikan, maka kami harus merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu, karena kami tahu kami hanya debu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu ada banyak yang kami tidak sadari melukai hati-Mu. Ada yang banyak kami tidak sadari menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Terus koreksi hati kami Tuhan. Kami mau terus dikoreksi. Kami mau terus dengan rendah hati terbuka untuk-Mu Tuhan. Kami mau dengan rendah hati Tuhan Engkau tegur kami. Sehingga proses penyucian itu, sanctification terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kami tahu juga Engkau menjanjikan Roh Kudus. Dan Kau sudah memberikan Roh Kudus yang menguatkan kami, yang memampukan kami. Karena kami tahu kami tidak sanggup sendirian Tuhan. Dan bagi hari ini kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan. Menyadarkan kami proses hidup kami. Dan betapa rapuhnya kami di hadapan-Mu. Kamu selesai memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus itu ada dalam hati anak-anak-Mu yang hadir. Termasuk di hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami terus diingatkan untuk kami bertobat, merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini. Dia bilang menjadi kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini berkati firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi nama Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan firman pada pagi hari ini. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian tersedia 3 amplop. Amplop yang pertama akan dipersilakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga akan digunakan untuk pekerjaan misi. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita puji nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkatilah Bapa, biarlah persembahan ini berguna bagi perlebaran firman-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan, bersuka.
kita akan mendengarkan pengumuman minggu sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia untuk Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya, luar biasa? Amin. Sedikit pengumuman tambahan untuk kita di saat siang hari ini. Mewakili Ibu Gembala dan tim pengembalaan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita dalam ibadah di siang hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini untuk beribadah bersama-sama. Kami terus menantikan kehadiran Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk terus kita bersama-sama bertumbuh, menikmati hadirat Tuhan dan anugerah Tuhan di tempat ini. Dan di sebelah kanan kiri kita terdapat usher. Di tangan usher terdapat 2 form. Ada form selamat datang dan form pokok doa. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang baru pertama kali hadir boleh mengisi form selamat datang. Dan jika ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa untuk setiap pergumulan yang dialami, dipersilakan untuk mengisi form pokok doa. Jangan takut diisi formnya, itu tidak berbahaya. Bahkan form ucapan selamat datang itu boleh ditukarkan dengan souvenir cantik nanti dari gereja. Dan melalui kesempatan ini juga mewakili panitia perayaan anniversary Gold Sisi yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap dukungan dari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kami tidak dapat membalas, tapi Tuhanlah yang membalasnya. Jadi mulai minggu ini tidak ada lagi basar-basar di bawah ya. Tidak ada lagi angka 25.000,
beli baju tidak ada lagi. Untuk sementara ya. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan seluruh panitia. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Terima kasih banyak untuk hal-hal yang luar biasa dikerjakan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Terima kasih banyak. Dan boleh tepuk tangan. Oke. Nah, di perayaan anniversary Gold City yang ketiga kemarin ada sedikit ini ya, apa mau dibilang itu sayembara, ya bahasa dulu sayembara. Ya. Jadi di saat ini sudah hadir teman kita yang sudah menjadi pemenang dalam kontes untuk membuat renungan terbaik ya. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi untuk saudara Valen boleh maju ke depan ya. Di tangan saya ada tiket menuju masa depan ya. Ya, tiket menuju masa depan. Ini sedikit harapan dari panitia. Ya. Boleh difoto, nanti tampilkan di Tribun Timur di mana kan? Oke. Ya, terima kasih buat renungannya yang luar biasa ya. Nanti terbit di Lambetura apa segala macam ya. Canda. Oke, terima kasih. Sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menaikkan pujian syukur kami Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami, memberkati kehidupan kami dalam ibadah ini Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami, menegur kehidupan kami, meneguhkan kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami setiap hari ada pertobatan. Kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mengakui Tuhan, siapakah kami ini? Kami hanya debu tanah adanya. Kami adalah manusia berdosa. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya hidup kami yang kami persembahkan kepadamu. Bahkan kehidupan kami, apa yang ada pada kami Tuhan, semua adalah milik-Mu. Jadi tidak ada alasan kami untuk dapat menyombongkan diri di hadapan-Mu. Karena semua yang ada pada kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menuntun kami, menguasai kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu, kami percaya, kuasa-Mu, kuasa firman-Mu akan mengubahkan kami, kuasa firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang telah Kau utus Tuhan untuk membentangkan firman-Mu. Kembalikan pengurapan-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun berdiri, dimanapun melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan roh hikmat pengertian bagi hamba-Mu Tuhan. Selalu bukakan rahasia-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami jemaat-Mu yang dilayani dapat membawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat-Mu di GBI Oikumene menjadi jemaat yang berkenan kepadamu. Jemaat yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Berkati pekerjaan tangannya Tuhan. Berkati rumah tangganya. Berkati anaknya Tuhan, istrinya. Berkati kami umat-umat-Mu yang digembalakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Biarlah kami jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin intim dengan Engkau. Haus dan lapar akan Engkau. Untuk mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Apapun profesi kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami berjalan dalam rel kebenaran Tuhan saja. Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu sebagai terang dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kami percaya kami umat-Mu yang datang saat ini tidak pulang dengan sia-sia. Tetapi kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Yang di dalam kelemahan tubuh. Biarlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Yang lemah imannya Tuhan Engkau kuatkan. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau jamah hatinya. Taruh roh kerinduan kepadanya Tuhan. Agar minggu yang akan datang akan kembali kepada-Mu Tuhan. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Karena kami percaya Allah kami hebat, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya, bahkan dalam kelemahan kami Tuhan, Engkau akan turun tangan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Jeri lelah mereka tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Apapun profesi mereka Tuhan, Engkau akan membalikannya dengan luar biasa bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagai
mahasiswa Tuhan, sebagai pelajar Tuhan, bahkan pekerja Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kami, mulai dari kanak-kanak sampai dewasa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin anak-anak kami Tuhan, bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, ikat mereka dengan tali pengasihan-Mu, agar mereka berjalan dengan hati-hati, berjalan dengan takut akan Engkau, pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian anak-anak kami. Anak-anak kami tampil sebagai orang yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Umat-umat-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka, memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan pasangan hidup yang sepadan dan yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Masa depan anak-anak kami Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, masa depan sungguh ada di tangan-Mu. Dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa jikalau anak-anak kami takut kepada-Mu, dengar-dengaran kepada-Mu, kami percaya masa depan yang luar biasa menjadi bilik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan sana keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Gembala di tempat ini yang sudah lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Berikan kekuatan, teguhkan imannya di dalam Engkau. Berikan roh sukacita damai sejahtera-Mu memerintah dalam hatinya untuk tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatannya Tuhan. Berkati anak-anak, mantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Tuhan, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasihani bangsa kami Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Pakai kami umat-umat-Mu Tuhan sebagai saksi-Mu. Karuniakan roh pertobatan kepada bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kota Makassar Tuhan. Engkau menempatkan kami di kota Makassar. Karena ada rencana-Mu yang indah bagi kota ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, pakai kami umat-umat di kota Makassar sebagai saksi-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, mereka dapat melihat bahwa sungguh Engkau Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajarannya Tuhan. RT RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Karuniakan kepada mereka roh takut akan Engkau. Biarlah memerintah dengan takut akan Engkau. Hikmat kebijaksanaan daripada menjadi milik bagian mereka. Sehingga di dalam bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan. Menjadi aman dan sejahtera. Karena ada Tuhan yang memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja di sekeliling kami dari berbagai denominasi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Menjadi saksi-Mu demi keselamatan buat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah sebentar juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sore dan malam Engkau persiapkan Tuhan umat-umat-Mu yang akan datang. Jamah hati mereka Tuhan untuk datang berbondong-bondong di tempat ini. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih.
Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpin kehidupan kami, tuntun kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah roh pertobatan turun atas kehidupan kami, untuk kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu diri di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami siapakah kami ini. Kami adanya manusia lemah, manusia berdosa di hadapan-Mu. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam setiap apapun yang kau lakukan dengan kedua tanganmu. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan melalui pengorbanan Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.